Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil critical book review yang telah saya susun dengan rekan-rekan kelompok saya. Dalam presentasi ini, saya akan membahas dua buku, yaitu buku utama dan buku pembanding. Buku utama yang saya ulas berjudul Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Fitriani Lubis dan kawan-kawan, serta yang diterbitkan oleh CV Dares Indonesia pada tahun 2005. Buku ini secara umum membahas tentang pengertian teks ulasan menurut beberapa ahli, tujuan penulisan ulasan, struktur teks, dan langkah-langkah penyusunannya. Penulis menekankan bahwa teks ulasan tidak hanya berisi ringkasan isi, tetapi juga harus mengandung penilaian yang bersifat kritis dan objektif. Struktur teks ulasan terdiri dari 4 bagian, yaitu orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Selain itu, buku ini menjelaskan langkah operasional menulis teks ulasan, mulai dari pemilihan buku, membaca secara mendalam, membuat catatan, menilai karya, hingga menyusun laporan yang lengkap. Hal yang menarik dari buku ini adalah penekanan pada objektivitas dan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan karya, sehingga pembaca dapat menulis ulasan dengan baik dan berbeda. Selanjutnya, sebagai pembanding, saya menggunakan buku berjudul Bahasa Indonesia karya E. Kosasih yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembukuan pada tahun 2017. Buku ini membahas mengenai teks ulasan, namun lebih menitik beratkan pada ciri-ciri dan kaidah kebahasaan yang harus digunakan. Menurut Kosasih, teks ulasan bukan hanya ringkasan, melainkan bentuk penilaian yang kritis yang disampaikan secara objektif, logis, dan disertai alasan yang jelas. Struktur ulasan tetap sama, yaitu orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Buku ini juga menguraikan ciri bahasa yang digunakan, seperti penggunaan bahasa baku dan sifat penilaian, konjungsi sebab akibat, dan istilah sesuai dengan karya yang diulas. Proses penyusunan teks ulasan menurut Kosasih harus melalui tahapan pembaca mendalam, mencatat unsur penting seperti tema, tokoh, alur, dan pesan, lalu menuliskannya secara menuntut dengan bahasa santun dan argumentatif. Dari kedua ringkasan ini kita bisa melihat bahwa meskipun keduanya membahas topik yang sama, ada perbedaan fokus pada penyajian. Buku pertama lebih menekankan langkah operasional dalam menulis teks ulasan, sedangkan buku kedua menekankan aspek kebahasaan dan ciri-ciri teks ulasan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bertiga, yaitu keunggulan buku. 3.1 terkait dengan buku. Yang pertama, kedua buku sama-sama menegaskan bahwa teks ulasan bukan sekedar ringkasan isi, melainkan juga mengandung penelitian kritis yang objektif mengenai kelebihan dan kekurangan karya. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa ulasan bertujuan memberikan gambaran menyeluruh dan rekomendasi bagi pembaca. Yang kedua, buku pertama menekankan langkah-langkah operasional penulisan ulasan, mulai dari pemilihan buku hingga penulisan laporan ulasan. Sedangkan buku kedua menambahkan aspek penting seperti catatan pokok dan penggunaan kaidah kebahasaan yang tepat. Kombinasi ini memberikan panduan yang lengkap dan aplikatif. Yang ketiga, kedua mengurangi struktur teks ulasan yang hampir identik, yaitu orientasi, tafsiran, isi, evaluasi, dan rangkuman. Kesamaan ini memudahkan pembaca untuk memahami dan menerapkan langkah-langkah penulisan ulasan secara sistematis. Yang selanjutnya, 3.2 kemutahiran buku. Yang pertama, buku utama dan buku pembanding sama-sama menghubungkan teori dasar dalam tentang teks ulasan dengan panduan praktis penulisan yang rinci dan sistematis. Hal ini merupakan kemutahiran dalam penyajian materi yang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif sesuai kebutuhan pembaca masa kini. Yang kedua, kedua buku menekankan pentingnya sikap objektif, kritis, dan argumentatif dalam menyusun ulasan yang mencerminkan perkembangan pemikiran modern dalam penulisan ulasan yang tidak hanya subjektif atau sekedar opini, melainkan berdasarkan analisis yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga dan terakhir, kedua buku menekankan pentingnya penyampaian kelebihan dan kekurangan karya secara
secara seimbang dan dengan sikap santun yang mencerminkan kemutakhiran dalam etika. Penulisan ulasan yang mengedepankan kritik membangun, bukan sekedar kritik destruktif. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Puan Alfadita Siregar dengan NIM 7242443009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan buku utama dan buku pembanding. Yang pertama yaitu keterkaitannya antara bab. Kelemahan yang pertama adalah kedua bab tersebut terlalu fokus pada teori dan struktur meskipun banyak penekanan terhadap struktur dan langkah-langkah dalam membuat teks ulasan, tetapi kurang membahas seperti contohnya nyata ulasan buku yang baik dan ulasan yang baik. Kelemahan yang kedua yaitu kedua bab hanya berfokus pada ulasan buku, sementara ulasan terhadap karya lain seperti artikel, karya seni, atau sastra tidak cukup dibahas. Padahal setiap genre memiliki karakteristik berbeda dalam ulasan. Selanjutnya, kelemahan yang ketiga yaitu kedua bab belum mengintegrasikan media digital yang dianggap penting dalam pembelajaran di era modern. Selanjutnya yaitu kelemahan terhadap kemutakhiran buku. Kelemahan yang pertama, kedua bab tersebut belum mengintegrasikan atau kurang pembahasan terhadap penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan media digital baru. Kelemahan yang kedua yaitu kedua bab tersebut tidak menyinggung tentang bagaimana menuliskan dan menyusun ulasan untuk format dengan genre digital, karena ulasan buku tidak hanya sebatas teks saja, tetapi juga bisa dengan video review, podcast, dan lain-lain. Kelemahan yang ketiga yaitu kedua bab tersebut tidak membahas mengenai penggunaan alat dan aplikasi modern. Perkenalkan, nama saya Mairlita Marbun dengan NIM 7243343013. Di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu implikasi terhadap teori. Kedua buku yang dimana yang pertama itu ada buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, yang dimana buku ini dipakai sebagai buku pembanding, dan yang kedua ada buku Bahasa Indonesia yang dimana buku ini dipakai sebagai buku utama. Kedua buku ini memberikan landasan teoristik yang kuat untuk memahami teks ulasan. Namun, kedua buku ini memiliki beberapa kekurangan. Meskipun kedua buku ini mengidentifikasi struktur inti, ulasan, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman, kedua buku ini hanya berfokus pada buku yang membatasi penerapan teori pada karya lain seperti artikel atau seni. Kerangka teoristik yang lebih komprehensif harus mempertimbangkan karakteristik unik dalam mengulas berbagai jenis karya. Selain itu, kedua buku ini tidak membahas format ulasan modern dan digital, seperti ulasan video ataupun podcast. Kelalaian ini berarti kerangka teoristik tidak sepenuhnya sesuai dengan tren dan konsumsi dan kreasi media saat ini. Teori teks ulasan kontemporer harus menyertakan penggunaan alat platform digital serta genre ulasan baru yang telah muncul pada saat ini. Teori ini akan menjadi lebih kuat jika menyertakan panduan tentang cara membuat ulasan yang tidak hanya berisi teks, tetapi juga karya multimedia dan interaktif. Berikutnya saya akan membahas tentang implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia. Tinjauan ini memiliki implikasi signifikan untuk program pendidikan dan pembangunan di Indonesia, terutama yang berfokus pada literasi dan cara berpikir kritis. Ada beberapa implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia.
Yang pertama itu ada pengembangan kurikulum, yang kedua integrasi literasi digital, yang ketiga mendorong aplikasi praktis, yang ada 3. Namun saya hanya memaparkan 2 saja, selebihnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada pengembangan kurikulum. Program pendidikan harus memperbarui kurikulum Merdeka untuk tidak hanya mencangkum dasar-dasar ulasan buku saja, tetapi juga memasukkan instruksi dengan cara mengulas berbagai media, mulai dari artikel digital hingga film dan seni. Hal ini akan membekali siswa dengan keterampilan serbaguna yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Yang kedua itu ada integrasi literasi digital. Program pembangunan harus mengintegrasikan literasi digital ke dalam modul penulisan kritis mereka. Mengingat kurangnya pembahasan media digital dalam buku yang diulas, ada kebutuhan yang jelas untuk mengajari siswa cara membuat dan mendistribusikan ulasan menggunakan alat dan platform modern seperti software pengedit untuk video atau komunitas menulis online. Hal ini tidak hanya akan membuat proses pembelajaran lebih menarik, tetapi juga lebih mempersiapkan siswa untuk menuntun ekonomi digital. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Monika Karen dengan NIM 7242443010 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya, yaitu integrasi literasi digital. Program pembangunan harus mengintegrasikan literasi digital ke dalam modul penulisan kritis mereka. Mengingat kurangnya pembahasan media digital dalam buku yang diulas, ada kebutuhan yang jelas untuk mengajari siswa cara membuat dan mendistribusikan ulasan menggunakan alat dan platform modern seperti software pengeditan untuk video atau komunitas penulis online. Hal ini tidak hanya akan membuat proses pembelajaran lebih menarik, tapi juga lebih mempersiapkan siswa untuk tuntutan ekonomi digital. Yang ketiga, yaitu mendorong aplikasi praktis. Program harus melampaui instruksi yang murni bersifat teoritis. Tujuan ini mencatat kurangnya contoh nyata dalam kedua buku, seperti contoh ulasan yang baik dan yang kurang baik. Untuk mengatasi hal ini, program pembangunan harus memasukkan kegiatan praktis dan langsung di mana peserta menganalisis dan mengkritik berbagai karya, lalu menulis dan mempresentasikan ulasan mereka sendiri. Ini akan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, membuat pembelajaran lebih nyata dan efektif. Selanjutnya yaitu pembahasan dan analisis. Ulasan ini menyoroti kesenjangan antara materi akademik dan tradisional dan realitas komunikasi modern. Kedua buku ini memberikan dasar yang kokoh mengenai tujuan, struktur, dan langkah-langkah penulisan ulasan dengan penekanan pada objektivitas dan kritik konstruktif. Namun, keduanya gagal mengakomodasikan pengaruh teknologi digital dan media selain buku seperti film atau karya seni yang memerlukan pendekatan yang berbeda. Ketiadaan pembahasan tentang ulasan di platform digital merupakan kelemahan yang signifikan, mengurangi relevansi buku-buku tersebut dalam konteks kontemporer. Kesimpulannya, buku-buku ini efektif untuk dasar-dasar ulasan teks tradisional, tapi bahan ajar perlu perkembangan untuk memasukkan media dan alat digital modern guna memperdayakan siswa secara komprehensi. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana Gloria Sinurat dengan NIM 7243143035. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas saya, yaitu memberikan kesimpulan dan saran terhadap critical book review. Baik, yang pertama yaitu kesimpulan dari critical book review ini. Kesimpulan kedua buku, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi dan Bahasa Indonesia karya Eko Sahsih, memberikan pemahaman yang kuat mengenai struktur, tujuan, dan langkah-langkah penulisan teks ulasan yang objektif, sistematis, dan argumentatif. Keduanya menekankan pentingnya kritik yang santun, serta keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan karya, sehingga bermanfaat untuk membangun keterampilan menulis ulasan secara akademis.
Namun, kelemahan kedua terletak pada minimnya contoh konkret. Fokusnya hanya pada ulasan buku, serta kurangnya pembahasan mengenai media dan format digital yang saat ini sangat relevan dalam dunia literasi. Baik, yang kedua yaitu saran. Sarannya itu agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman, materi dalam kedua buku sebaiknya diperluas dengan menyertakan contoh ulasan yang lengkap, pembahasan format ulasan digital seperti video maupun podcast, serta penerapan ulasan pada berbagai jenis karya, bukan hanya sekedar buku. Integrasi teknologi dan latihan berbasis praktek juga diperlukan agar pembelajaran tidak hanya bersifat teoris, tetapi dapat diaplikasikan secara nyata sesuai kebutuhan literasi modern. Terima kasih.